Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya, semuanya baik dan kayaknya semangat nih siang ini walaupun agak-agak gerah sedikit ya, karena memang sepertinya hari ini akan turun hujan sepertinya ya. Tapi yang jelas di sini Ibu berharap kalian bisa menjalankan aktivitas kalian dengan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali tentunya pada mata pelajaran IPAS sebenarnya. Hanya saja di sini Ibu akan melakukan pengimbasan tentang kebinekaan global atau wawasan kebinekaan global. Tapi sebelum itu, Ibu minta dulu untuk ketua kelasnya membaca doa sebelum belajar. Sok silahkan Pasha untuk memimpin teman-teman semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pasha. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk doanya. Semoga kita nanti ke depannya diperlancar ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan kembali aktivitas kita, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nah, oke. Di sini sudah ada agenda ya. Di agenda kelasnya ada yang tidak berangkat hari ini? Ada ya? Gilang ya? Oke, kalau begitu kita berdoakan semoga Gilang cepat datang kembali dan sehat kembali dan semoga bisa berkumpul dengan kita nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, yuk kita simak. Ibu punya materi nih ya. Materi tentang wawasan kebinekaan global, yaitu topiknya adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, apa sih Bu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri di mana kita harus menghargai diri kita. Tapi sebelum kita mengasah kembali mengenai topik ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran yang akan kalian lakukan. Yang pertama, yaitu memahami konsep tentang identitas diri. Apa sih identitas tuh? Gitu kan ya? Identitas diri itu seperti apa gitu ya? Yang kedua adalah mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Apa sih welas asih itu? Ada yang tahu welas asih? Welas asih. Nah, itu apa? Apa? Belas kasih, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, itu namanya welas asih. Mengasihi siapa? Diri sendiri seperti itu ya. Oke, next lagi. Nah, anak-anakku sekalian, karena kalian udah tahu capaian yang akan kita pelajari, ada pertanyaan di sini di mana kita akan memulai memahami diri kita. Yang pertama, kalian pernah nggak merasa malu? Malu terhadap diri sendiri dengan identitas yang kalian miliki, sehingga kalian merasa ingin menyembunyikan identitas tersebut. Ada nggak? Pernah nggak merasa malu pada diri sendiri? Misal, aduh saya malu nih kulitnya hitam. Aduh aku malu nih rambutku keriting. Gitu kan ya? Wah aku malu nih karena aku tidak punya motor. Ada juga yang malu kenapa? Karena namaku jelek. Gitu kan ya? Ada nggak yang merasa malu pada diri sendiri? Siapa yang merasa pernah minder? Mindernya tentang apa? Ayo, minder sama diri sendiri. Nggak ada, hebat dong ya, nggak pernah minder. Bu, ada Bu, saya ngerasa malu karena saya badannya gendut. Gitu kan ya? Ada nggak yang seperti itu? Bu, saya malu karena saya orang tuanya tidak punya mobil. Misalnya gitu kan. Ada juga yang merasa malu karena saya merasa tidak berprestasi. Gitu kan ya, sehingga saya sembunyikan. Bu, nama saya jelek, namanya Kartiem misalnya gitu kan. Sehingga nanti kalau bikin Facebook, di Facebook tuh akunnya namanya Saskia. Ya enggak? Ada yang seperti itu karena tidak merasa percaya diri dengan namanya sendiri. Ya udah nanti diganti nih namanya Luna Maya misalnya gitu kan. Ada yang seperti itu.
Namanya misalnya namanya Rosyadi atau Ropik atau misalnya siapa ya? Atau ya, artinya apa? Sebenarnya kalian tuh harus mensyukuri apa yang diberikan oleh orang tua sebenarnya. Nah, yang kedua pertanyaannya nih, mengapa sih muncul perasaan tersebut? Kenapa identitas tersebut harus disembunyikan? Ya Bu, karena malu Bu, gitu kan ya. Nah, yang kemudian, apakah kamu merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak kalian merasa percaya diri? Pada momen apa? Ayo cung, pernah nggak kalian merasa percaya diri? Ini kan tadi bilang pernah nggak merasa malu. Ya sekarang pernah nggak merasa percaya diri? Ayo, pernah. Kapan? Pas presentasi Bu, saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri. Jadi kalau ditanya ada yang presentasi tuh memberikan pertanyaan, jadi saya langsung bilang Bu, saya langsung menanggapi, kamu nanya, gitu kan? Nah, iya nggak? Kamu nanya, terus dijelasin Ibu, bla 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 bla, gitu kan ya? Terus kamu jawab, apa iya? Apa iya, gitu kan? Nggak ada nggak yang seperti itu? Rasa percaya diri boleh kalian miliki, hanya saja satu, tidak boleh berlebihan. Begitu ya? Kalau berlebihan jadinya apa? Kesannya jadi sombong. Begitu ya? Bu, saya merasa percaya diri ketika saya menjadi pembawa acara. Gitu kan? Ada yang seperti itu? Bu, saya merasa percaya diri ketika saya menampilkan keahlian saya. Seperti apa? Main lato-lato. Apa namanya? Lota-lota. Apa namanya itu? Lato-lato. Gitu kan ya? Ada yang bisa main lato-lato? Pokoknya sampai jungkir balik, kemudian kesana kemari, kakinya angkat kiri kanan, ya kan? Iya. Siapa itu? Dea jago katanya main lato-lato. Sampai bingung jarinya. Sampai tetangga jadinya pada berisik main lato-lato itu ya. Oke, itu adalah rasa percaya diri yang tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh merasa rendah diri. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, gitu ya. Nah, anak-anakku sekarang aktivitasnya setelah kita tahu rasa percaya diri dan rasa tidak percaya diri tadi yang sudah kita bahas, sekarang Ibu akan membuat aktivitas atau membuat kegiatan di mana kalian harus tahu identitas kalian seperti apa. Jati diri kalian itu seperti apa? Apakah kalian suka warna hitam? Apakah kalian suka warna biru? Apakah kalian suka warna ungu? Atau apakah kalian lebih suka rambut pendek atau rambut panjang? Ya kan ya? Nah, anak-anakku sekalian, kalau misalnya sebelum aktivitas ini, tentu Ibu akan memberikan sesuatu yang mengingatkan kembali bahwa negara kita itu memiliki semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Lambangnya apa? Burung Garuda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu? Apa? Berbeda-beda, tetap satu jiwa. Berbeda apanya sayang? Cinta. Agamanya ada banyak di Indonesia itu. Ada agama Kristen, Islam, terus Hindu, Buddha, dan ada lagi apa? Konghucu. Nah, itu. Ada lagi suku. Ada suku Batak, ada suku Dayak. Nah, kalian termasuk dalam suku apa nih? Jawa. Ya, banyak banget suku dan budayanya. Ya. Dan tentu juga tradisi-tradisinya juga berbeda-beda. Apakah dalam sebuah negara itu memiliki kulit yang sama? Tidak. Kulitnya bermacam-macam. Ada yang putih. Bu, kenapa sih Bu kulit putih harus menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kulit yang lainnya gitu kan ya misalnya? Nah, nanti kita akan bahas mengapa demikian gitu kan. Bagaimana kalian menyikapi beberapa perbedaan tersebut. Nah, tadi kan perbedaan. Sekarang katanya berbeda-beda walaupun tapi kita harus satu. Apa satunya? Satu apa? Satu bangsa, satu bahasa, satu negara, ya kan ya? Walaupun berbeda tapi kita tetap satu. Oke, anak-anakku boleh berdiri semua. Nah, Ibu pengen kalian memilih sesuai dengan apa yang sesuai dengan diri kalian. Ya, misalnya kamu suka suka angka ganjil, atau saya suka angka genap, misalnya gitu kan ya. Nanti Ibu pengen kalian maju ke depan, pilih. Kalau misalnya sebelah kiri,
gambarnya sebelah kiri, sebelah kanan gambarnya sebelah kanan. Nanti Ibu akan kasih gambar ya. Nah, awalannya adalah ini. Apa yang kamu suka? Warna biru atau warna pink? Biru. Yang warna biru silahkan kumpul di sebelah apa tuh? Kiri. Sok silahkan kumpul di sebelah sana. Ya. Silahkan yang warna biru. Yang suka warna pink di sebelah kanan. Sok di sini, awas kena kabel ya. Yo. Siapa yang suka Blackpink ya? Yang suka Blackpink. Oke. Anak-anakku sekalian. Nah, kemudian ini sesuai dengan diri kalian ya. Yang suka pink ya pink. Nah, sekarang Ibu permainannya adalah kalian akan bertukar identitas sesuai dengan gambar yang Ibu berikan. Ya. Kalau yang kedapatan terlambat atau misalnya yang paling akhir itu nanti akan Ibu mintain untuk bernyanyi. Oke? Ya, jadi kalian kalau misalnya itu oh suka ini, berarti langsung tukeran, gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Rada mundur sedikit biar jangan terlalu dekat. Nah, anak-anak sekalian perhatikan gambar berikutnya. Next nih ya. Ada yang suka marah, kalian lebih suka diam apa suka marah? Ya. Kalau diam berarti sebelah kiri, marah sebelah kanan. 1, 2, 3. Oh, semuanya suka diam. Padahal kelas ini sangat cerewet ya. Nah. Oh, kamu suka marah. Kamu suka memarah, pemarah berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah identitasnya dia ya. Nah, banyak kan diem. Coba pengen tahu diem apa enggak. Yang berikutnya. Apakah kalian suka seblak atau bakso? 1, 2, 3. Ayo. Wah. Loh. Ternyata banyakan suka bakso ya. Nah, sekali tadi siapa nih yang terakhir? Wah, kompak semua ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi sini. Gambar berikutnya. Suka film Hollywood atau drama Korea? 1, 2, 3. Ya. Berarti ini suka sama drama Korea. Yang ini suka Hollywood. Hollywood tuh orang yang asing-asing, Avatar gitu ya, Avenger gitu ya. Iya, itu ya. Ini sukanya drama Korea, ngelihatnya ganteng-ganteng ya? Oke. Kim Jong Un. Berikutnya. Pilih lagi, perhatikan gambar lagi. Kalian suka musik pop atau musik dangdut atau koplo dari mana? Nah. Ya, ternyata ada anak laki-laki yang lebih suka koplo atau tarlingan ya. Kamu suka dangdut, oke. Ternyata banyakan yang musik pop ya. Nggak apa-apa, ini adalah ciri khas dari Indonesia yaitu dangdut ya. Berikutnya, suka rambut pendek atau panjang? 1, 2, 3. Suka panjang. Oke. Ini yang panjang siapa? Orang laki-laki semuanya pendek. Oke. Lanjutkan? Lebih suka saja. Oke. Lanjutin ya. Berikutnya, suka YouTube atau suka game? Ayo. Oke. Berarti ini bagian yang suka nge-game itu suka YouTuber ya. Oke. Next lagi ya. Perhatikan lagi Agung. Lihat sini. Suka pantai apa suka gunung? 1, 2, 3.
Ternyata anak gunung cuma satu, yang lainnya anak pantai. Itu ciri khas dari Indramayu, yaitu kita memiliki pantai. Oke. Dia suka, aslinya orang mana? Tegal. Tegal ada gunungnya? Ada. Gunung apa? Wow, ya. Iya, orang Majalengka biasanya gunung ya. Next. Terakhir nih. Suka mencintai atau dicintai? 1, 2, 3. Ayo. Oke. Suka mencintai atau mengasihi orang, ataukah suka dikasihani? Ya kan, istilahnya seperti itu ya. Mencintai atau dicintai. Ternyata lebih banyak ingin mencintai. Karena mencintai itu berarti kita ikhlas ya. Walaupun dalam keadaan apapun, walaupun tidak memiliki orang tersebut atau memiliki benda tersebut. Oke anak-anakku, itu saja berarti silakan untuk duduk kembali. Nanti kita bahas ya. Sok silakan duduk kembali. Oke, nanti kita bahas ya. Nah. Oke. Bu. Ibu, apa sih tadi tuh? Kita memainkan apa sih tadi tuh? Ada yang suka ini, ada yang suka itu gitu kan ya? Coba pikirkan. Apakah setelah kita beraktivitas tadi ya? Coba pikirkan. Apakah kamu selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran atau permainan, atau berubah-ubah? Berubah-ubah, tidak satu monoton itu saja, gitu ya. Yang kedua, apakah kalian atau kamu tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ketemu nggak? Ada yang ketemu lagi, ada yang nggak ketemu, gitu ya. Nah itu, yang berikutnya, dari semua identitas tadi, mana menurut kamu yang paling penting dan berharga buat kamu? Coba urutkan dari 1 sampai 5 yang tadi. Dari tadi tuh, kalian lebih suka pilihan yang mana sih? Coba. Aku suka pada saat ketika ditanyakan musik dangdut, gitu ya. Atau aku suka banget Bu yang terakhir, di mana saya lebih suka mencintai atau dicintai, gitu ya. Nah, semua pilihan tersebut adalah menggambarkan karakter diri kalian. Nah, itu adalah refleksinya. Nah, sekarang next lagi. Anak-anakku sekalian, setiap orang punya identitas. Kita punya banyak identitas. Nah, sekarang Ibu pengen kalian menyimak video ini. Ya. Nah. Ini kamu, bukan dia. Yes, mana sih tadi? Kamu yang beda dengan dia atau mereka? Kedengeran? Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Semua identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita
beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan honor, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Nah, kalian sudah melihat mengenai video di mana kalian memiliki identitas. Bolehkah kita memiliki identitas yang berbeda? Boleh. Apakah kita selalu harus sama dengan teman kita? Tidak harus. Kita nggak selalu di circle yang sama. Tapi kita juga harus membuat diri kita itu merasa bahwa oh ini nih sebenarnya diri kita itu adalah ini, gitu kan ya? Kalian harus mengasihi diri kalian tanpa harus menghakimi apa yang kalian miliki. Seperti kekurangan-kekurangan kalian yang kalian selalu mengeluh. Saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, nggak punya itu, dan pengen standarisasinya sama seperti orang lain. Bisakah kalian menjadi diri kalian sendiri ketika kalian berpikir seperti itu? Nah, ayo. Bisa, boleh. Ketika kalian selalu membandingkan standar kalian ke orang lain, pasti akan selalu ingin seperti orang tersebut. Apakah kalian kalau misalnya memiliki warna kulit coklat, kalian harus juga harus memiliki orang lain memiliki warna kulit putih dan kalian memiliki warna coklat? Apakah kalian harus sesuai dengan orang-orang yang bilang bahwa kulit putih adalah bagus atau baik? Kan enggak. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Eksplor diri kalian. Di mana hidup itu adalah milik kalian, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat lagi sini. Setiap orang punya identitas. Mungkin kita punya persamaan dengan identitas suku yang lain dengan seseorang, tapi juga berbeda. Ada juga yang memiliki identitas agama yang berbeda juga dengan orang tertentu, juga ada yang sama. Terus juga ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Matanya sipit, gitu kan ya? Kulitnya kuning langsat, itu adalah kita sudah terima sejak lahir dari siapa? Dari pencipta, ya kan ya? Kemudian ada juga yang identitasnya itu kita bisa bangun atau kita rubah, seperti prestasi, rasa percaya diri, ya kan ya? Bisa tuh kita bangun dan kita bentuk, ya. Dan akhlak juga serta karakter kalian. Kemudian juga ada identitas yang kita anggap sangat penting jika orang merendahkan identitas tersebut. Kita akan merasa sangat tersinggung. Misalnya physically kalian dibully secara fisik. Kalian terima nggak? Tidak, karena ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan harus kita syukuri. Pernah nggak di suatu hari kalian itu harus merenungi atau mensyukuri apa yang kita miliki? Apa yang akan kalian lakukan untuk mensyukuri dan berterima kasih pada diri kalian sendiri? Apa? Kegiatan apa coba? Ayo. Terima kasih ya diriku sudah bekerja keras hari ini. Yuk kita tidur dan beristirahat. Itu kan memanjakan diri kita ya? Dimana kita berterima kasih untuk diri kita sendiri dan nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pernah nggak ngapain? Aku bu shopping bu, gitu kan ya? Itu kan memanjakan diri kita. Ada bu, saya suka nonton Korea. Itu juga memanjakan diri kita. Ada lagi yang suka pengennya memanjakan diri selain itu? Ayo, pernah ngapain? Berenang. Saya suka berenang bu. Jalan-jalan. Bener. Terus apa lagi? Healing. Apa? Apa Ji? Ora. Main bola, olahraga itu adalah bentuk-bentuk di mana kalian memanjakan diri kalian dan berterima kasih pada diri kalian. Jangan salah, tubuh itu perlu untuk diberikan terima kasih karena sudah bekerja keras untuk hari ini. Untuk apa? Yaitu dalam bentuk istirahat. Kalian sering lupa tuh istirahat, ya kan ya? Nah, next lagi. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kalian harus menggunakan standar diri sendiri, jangan orang lain. Kalau orang lain pakai tas bagus, kalian harus tas bagus. Kalau dia punya motor bagus, kalian harus juga beli motor. Kalau misalnya orang tuanya punya mobil, kalian juga harus punya mobil. Kalau dia
kulitnya putih, glowing, kalian harus pakai skincare yang itu, misalnya gitu kan ya. Harus nggak seperti itu? Enggak, kalian harus menggunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu diciptakan unik, ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Setiap orang punya kelebihannya sendiri. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri karena berbeda. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan untuk kita. Kalau di iklan kan putih, berarti cantik gitu kan ya? Nggak harus seperti itu. Karena setiap orang memiliki standarisasi dan subjektivitas terhadap kecantikan. Belum tentu yang dibilang Agung, si Susi misalnya cantik, belum tentu sama yang dibilang sama Pasha. Menurut aku nggak cantik gitu kan ya? Biasa aja. Nah, itu standarisasi adalah subjektif ya. Harus glowing Bu, berarti kalian harus pakai skincare apa? Wardah apa? Scarlett, biar wangi gitu ya. Nah, berikutnya, karena standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu. Nih, Ibu akan kasih satu lagi video untuk kalian bisa memahami dan memberikan kesadaran bahwa diri kalian itu istimewa dan unik ya. Nah, lihat sini. Yuk, kita simak video selanjutnya. Ini video yang terakhir ya. Nah, berasal dari keluarga sederhana, tapi karena ingin dihormati dan diterima, saya awal dari awal ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana, tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa, tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri.
Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kalian Oke, anak-anakku sekalian, tadi sudah menyimak ya, tadi sudah menyimak beberapa video di mana kalian itu harus mensyukuri apa yang kalian miliki, ya kan ya? Tadi ada yang merasa bahwa dirinya itu miskin, jadi sehingga nanti cerita sama teman-temannya bahwa dia itu kaya, biar dihargai, gitu kan ya? Apakah menjadi diri sendiri itu berdosa? Tidak. Justru menjadi diri sendiri adalah suatu hal yang wajib untuk membuat standar kalian di masyarakat. Menghargai diri sendiri itu haruslah perlu agar nanti di masyarakat nanti kedepannya kalian akan dihargai. Itu adalah dimana kalian harus menjadi atau berdamai dengan diri sendiri. Seperti itu ya. Tapi apakah harus harus punya circle tertentu misalnya gitu kan? Nanti tidak berkembang, kemampuan kalian tidak akan berkembang kalau hanya satu circle saja. Nah, baik anak-anakku sekalian, lihat lagi sini. Tadi kita sudah melihat videonya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini. Nah, welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Nah, latihan mencintai diri sendiri, mensyukuri apa yang kalian miliki, juga di sini akan memberikan kesadaran penuh bahwa kalian itu termasuk orang yang diciptakan oleh Tuhan yang unik dan juga memiliki potensi sendiri-sendiri. Kemudian anak-anakku, yuk kita buat tindakan konkret atau tindakan nyata ya, di mana kalian harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat kita seperti orang tua kita, kemudian orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja atau teman sekolah, kemudian sahabat baik atau siapapun yang kalian anggap berjasa. Yuk kita pegang pundak teman kalian. Boleh sekarang pegang pundak teman kalian masing-masing. Ya, sok. Pegang nih kayak gini. Nah, ya. Sok silakan pegang pundaknya. Sudah? Siap? Ikuti apa yang Ibu bilang. Diri sendiri, bilang. 1, 2, 3. Diri sendiri. Terima kasih ya. Sudah menjadi individu yang selalu bekerja keras, setiap waktu, setiap harinya, dan semoga kita menjadi individu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian yang sudah mengasihi diri kalian sendiri. Nanti pulang sekolah bilang sama mama atau bapak, terima kasih sudah kok menciptakan, bukan ya, maksudnya mengasihi kami sehingga kami menjadi individu yang sehat dan bahagia. Oke anak-anakku. Nah, di sini ada galeri diri. Galeri diri ini nanti Ibu akan kasih linknya. Kemudian buat galeri diri dalam biodata atau menceritakan apa yang kalian punya. Ceritakan diri kalian itu seperti apa sih? Apakah hobinya apa? Atau misalnya aku suka sepak bola apa? Atau memiliki makanan favorit apa? Dan makin banyak identitas makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 kata tentang kamu ya. Misalnya Anda bisa memposting di media sosial dan mengundang teman untuk mengunjungi galeri tersebut. Nah anak-anakku sekalian, maksudnya galeri yang seperti apa?
Ada yang ibu kirim nih nanti lewat WA. Cek dong WA-nya sekarang, boleh deh handphonenya dikeluarkan. Ibu akan kirim Padlet, dimana kalian harus mengisi cerita kalian sendiri. Misalnya ibu udah ngasih tuh contohnya ya. Nah, DKV 2 ya. Nah, ibu kirimkan ya, DKV 2. Nah, ini lihat sudah dicek grupnya. Kemudian coba klik linknya, ceritakan apa yang karakteristik atau diri kalian. Ya, itu ada contohnya tuh. Seperti misalnya ibu, nama saya Vivi, saya adalah pengajar, saya suka sekali makan es krim, saya suka bla 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 bla. Ceritakan diri kalian, tentang diri kalian. Sudah kebuka? Coba dilihat. Mana? Nah, itu. Nah, kalau sudah, kalian klik tanda plus di bawah. Klik tanda plus di bawah, kemudian subjeknya kasih nama kalian. Misalnya namanya Rini. Nah, ceritakan dah tuh. Rini, nama saya Rini, bla 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 bla, suka makan bakso, saya hobinya mancing. Mancing apa? Mancing keributan gitu ya. Jangan ya, jangan seperti itu. Sudah dilihat Padletnya sudah? Nah, nanti klik ya. Ini yang apa? Tanda plus. Kamu tulis di sini misalnya Tika. Nah, di sini kamu tulis tentang diri kamu sendiri ya. Tika, aku suka banget humor. Aku suka ngebanyol misalnya gitu ya. Nah, ini klik sini. Ya? Ya, ini ya. Nah. Ini tulis nama kamu, tulisnya nama kamu siapa, terus ditulis di sini tentang kamu. Saya suka bla 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 bla. Subjeknya ditulis nama kamu ya. Oke? Ada yang masih kesulitan ngecek Padletnya? Buram sekali. Itu ada. Coba dicek. Nah, iya. Nah, ini sudah. Trias, ceritakan. Tris adalah bla 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 bla. Tris adalah orang yang suka sekali mencoba hal-hal yang baru, misalnya gitu kan. Tris adalah anak yang penurut dengan orang tua, misalnya gitu kan. Ceritakan diri kamu. Karakteristik kamu tuh seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti langsung dipublish ya. Nah, Satrio, hai teman-teman. Iya betul. Nanti dipublikasi ya. Kemudian, nah Dimas nih. Saya Dimas. Saya suka apa? Suka nonton Korea, film Korea. Nah, ini Pasha, boleh. Oke, Haya. Ya, itu nama kamu ya. Yang sudah nanti boleh dipublish ya. Ceritakan kamu apa adanya ya. Waktunya Ibu kasih 5 menit lagi ya. Apa burung? Iya begitu. Ya, ditulis so. Kamu suka apa? Dalam. Kenapa nggak bisa masuk ya? Diprotek kayaknya sama kamu. Diprotek kan? Ada beberapa diprotek, jadi dia nggak mau kalau misalnya masuk sini gitu. Nggak apa-apa, nanti sama teman kamu aja ya, nggak apa-apa ya. Pakai handphone yang lain juga nggak masalah.
Kenapa? Malu? Enggak, nanti ibu nggak akan publikasikan ya. Oke. Ada yang sudah publish? Belum? Kenapa? Udah. Sok ya, ibu tunggu. Kadang menceritakan diri sendiri itu susah ya, daripada menceritakan orang lain. Nah itu dia ya, menceritakan orang lain, apalagi kejelekannya itu sangat senang sekali. Iya, gibah itu senang sekali tuh, ya. Coba, artinya bahwa kalian belum bisa mengenal diri sendiri ya. Sekarang mencoba untuk mengenal diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, tidak pernah mengeluh dengan apa yang dimiliki, gitu ya. Karena kalian itu istimewa dan unik dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sudah ya. Sudah. Oh itu udah bagus tuh. Tinggal publish ya. Nanti ibu lihat ya. Udah belum? Ya, cepetan. Udah dipublish kamu udah. Ya Allah. Udah? Udah? Boleh. Tuh, Haya sudah tuh. Yang lain udah belum? Satria udah? Oke, good job. Pasha udah? Dimas? Agung udah belum, Gung? Tika udah, Tika? Ada teman-teman kalian yang sudah. Sekarang kita lihat yuk. Ya nggak masalah. Enggak dong, masa diliatin. Nah, ini dia. Ada beberapa yang sudah. Ini kalian boleh menggunakan warna yang berbeda-beda ya. Sebelum ini kan putih semua nih. Boleh kalian menggunakan warna yang berbeda-beda. Misalnya ada pink, ada kuning dan yang lainnya. Ada beberapa nih di sini. Ibu bilang Haya aja ya. Nih, Haya suka mencari hal-hal baru. Saya suka warna biru. Saya suka nonton film. Saya suka pantai. Saya suka menggambar. Suka bermain dan lain-lain. Gak tahu dan lain-lainnya apa nih Haya? Ya, gitu. Kemudian ada lagi nih dari Satrio. Hai teman-teman, nama saya Satrio Wicaksono. Saya seorang murid dari SMKN 1 Jatibarang. Saya suka sekali dengan membaca buku, komik, kemudian dan juga suka membaca komik di HP atau manga gitu ya. Saya suka membersihkan rumah ketika ibu keluar. Dan aku suka nongkrong saat sore dengan teman-teman sedesa. Kadang-kadang bersama teman-teman sekolah. Kadang-kadang bersama teman sekolah gitu ya. Saya tidak suka pakai baju lengan pendek karena saya kurus dan itu kekurangan saya. Saya lebih suka pakai lengan panjang dan mungkin itu saja cerita dari saya. Nah, ini menggambarkan Satrio betul sekali. Saya tuh ini, saya tuh itu gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Saya Al-Furqon. Saya bangga sekali dengan diri saya sendiri. Meskipun aku anak orang yang sederhana, tapi aku bangga punya orang tua yang selalu membimbingku
membesarkanku hingga aku bisa sekolah sampai SMK ini. Hobi saya bermain futsal. Tinggal saya di desa di Jatisawit. Maksudnya tempat tinggalnya ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh-contoh galeri diri kalian sendiri. Silahkan dipublish. Ini hanya beberapa saja contohnya ya. Ibu tunggu nanti publishnya ya, boleh dengan warna yang berbeda-beda biar lebih berwarna-warni Padletnya ya. Anak-anakku sekalian, sambil nunggu kalian selesai, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, kita sudah mengenal diri kita sendiri seperti apa dan kita harus memiliki standarisasi diri kita sendiri bagaimana. Nah, anak-anakku sekalian, mulai sekarang kalian harus mencintai diri sendiri. Itu saja anak-anakku. Ada pertanyaan gak nih? Seneng gak belajar mengenal diri sendiri? Ayo, mana suaranya? Seneng gak belajar diri sendiri? Senang sekali. Kalian jadi lebih mengenal diri sendiri. Syukuri apa yang ada ya, dan berterima kasihlah pada diri sendiri. Anak-anakku, jika kalian tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tunggu nanti Padletnya. Nah, akhir kata saya ucapkan atau saya sampaikan terima kasih dan semoga materi kita kali ini bermanfaat baik untuk sekarang maupun kedepannya untuk masa depan kalian sendiri dalam mengenal diri kalian dan kemampuan kalian. Oke? Itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak. Salam buat orang tua kalian dan beristirahatlah dengan dengan bahagia ya. Tentunya di sini kalian harus lebih semangat lagi untuk esok dan kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya.